Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel. Di video kali ini, saya akan membahas pertanyaan Sahabat Hijau semuanya tentang pemasaran kayu balsa itu dijual kemana. Jadi buat kalian yang penasaran dengan jawabannya, simak terus videonya ya sampai selesai. Dan jangan lupa juga dukung terus video ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika kita memulai sebuah usaha atau bisnis, baik itu di bisnis dalam segi apapun, perasaan takut itu sangat wajar. Tetapi yang perlu diingat dan digarisbawahi bahwa pikiran yang selalu negatif itu justru membuat kamu semakin down. Ada sebagian orang bilang itu wajar, karena kita harus berhati-hati dalam langkah, apalagi dengan modal besar. Berarti Anda masih dikategorikan setengah-setengah, bukan mental pengusaha. Ingatkah kalian dengan Bob Sadino, salah satu pengusaha nasional, ketika ditanya bisnis apa yang bagus? Jawabannya ya cukup simpel. Bisnis yang bagus itu yang dijalankan, bukan yang ditanya terus. Dengan kata lain, ketika memulai suatu usaha, harus imbang antara perencanaan dan eksekusi. Kalau kebanyakan tanya, ya nggak akan jadi. Sama halnya menanam balsa. Masih banyak sekali di kolom komentar di video channel ini yang ragu akan menanam balsa. Harganya berapa? Bahkan dijual kemana? Bahkan ada juga yang sudah menanam hampir luasan 1 hektar yang sudah ditanam balsa, tapi setelah umur mendekati 1 tahun, ditebang dengan sia-sia hanya karena isu kalau kayu balsa itu tidak akan laku, ingin beralih ke kayu sengon. Aduh, sangat miris sekali Sahabat Hijau. Oke, untuk pemasaran kayu balsa itu ada 2 opsi Sahabat Hijau. Pertama, Sahabat Hijau perlu yang namanya komunitas. Komunitas itu merupakan sekelompok orang dalam lingkup kecil maupun besar yang fokus pada satu tujuan. Misal komunitas pertanian balsa. Caranya dengan membentuk sebuah forum yang khusus membahas kayu balsa. Bisa dengan membuat grup di WhatsApp atau bergabung di grup pertanian balsa di Facebook. Dengan begitu, kita punya banyak wawasan mengenai kayu balsa, mulai dari perawatan, cara menanam, cara pengendalian hama, dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa membuka wawasan dengan menonton langsung segala informasi mengenai kayu balsa di YouTube. Misal di channel ini, sudah banyak ilmu yang sudah saya share mengenai kayu balsa. Untuk pemasarannya, Sahabat Hijau bisa melakukan penawaran kayu balsa langsung ke perusahaan. Caranya sedikit rumit, yaitu kita perlu menghubungi perusahaan kayu balsa langsung, entah itu melalui telepon atau email. Contohnya seperti perusahaan PT Petani Balsa Indonesia, Delta Balsa, Partawood Indonesia, dan masih banyak lagi. Misalnya saya ambil contoh PT Petani Balsa Indonesia ini. Di website perusahaan ini sudah cukup lengkap alamat dan nomor WA-nya, sehingga kalian bisa mengajukan penawaran langsung. Atau bagi kalian yang masih mau menanam kayu balsa, di sini solusi bagus. Jadi kalian bisa bermitra dengan perusahaan ini. Jadi Sahabat Hijau tidak perlu pusing mikirin modal besar, karena kalian nantinya akan mendapatkan fasilitas berupa bibit gratis, mendapatkan pendampingan atau penyuluhan, serta kerjasama dengan pola bagi hasil. Jadi Sahabat Hijau cukup menyediakan lahan saja, serta tenaga untuk melakukan perawatannya. Tidak perlu pusing lagi takut penyakit, hama, ataupun tidak laku, karena kita sudah punya mitra yang siap untuk menampung hasil panen kita. Dengan catatan, sistem kerjasamanya harus jelas, dengan perjanjiannya hitam di atas putih dan bermaterai, karena tidak sedikit orang yang paham akan hal itu. Meskipun surat perjanjian itu mudah dibuat sendiri, tetapi surat perjanjian kerjasama itu tidak boleh sembarangan. Sebab perjanjian tersebut dibuat sebagai pegangan buat Anda ke depan, dalam perjanjian yang dijalankan. Dengan kata lain, surat perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengingatkan antara kedua belah pihak terkait komitmen masing-masing, yang isinya adalah mengenai kewajiban dan haknya masing-masing. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kalaupun kalian gagal dalam bermitra dengan perusahaan karena beberapa hal, kalian bisa menjual kayu balsa ke supplier pabrik kayu balsa. Karena kebanyakan pabrik itu tidak menerima pembelian dalam jumlah kecil. Biasanya pabrik membeli dengan jumlah partai, yaitu langsung dengan skala besar. Caranya ya kembali ke komunitas tadi. Di grup jual beli kayu balsa yang ada di Facebook, banyak yang menawarkan pembelian kayu balsa dengan harga yang fantastis. Contohnya ini atas nama Aulina. Beliau siap membeli kayu balsa, sehingga ini menjadi peluang besar untuk kalian yang hendak mau panen kayu balsanya, dengan cara menghubunginya langsung. Tetapi kalian harus bijak juga dalam menilai seseorang. Kalau pembicaraannya berbelit-belit, banyak pertanyaan dan banyak basa-basi, itu fake bukan supplier, tapi peluncur. Karena peluncur itu ingin mendapatkan keuntungan dari petani dan mendapatkan keuntungan juga dari supplier dengan imbalan karena mereka mengenalkan petani balsa ke supplier. Biasanya kalau supplier atau pedagang kayu balsa itu sistem belinya itu per batang, bukan per lok kayu.
karena mereka membelinya dengan model tebas. Biasanya, supplier akan cross-check terlebih dahulu kondisi kebun balsa kita, dengan menghitung jumlah pohon dan mengukur masing-masing diameternya. Dengan begitu, mereka bisa memperkirakan dalam satu batang pohon balsa akan menjadi berapa kubik. Sehingga mereka bisa memasang harga sesuai perhitungan mereka. Dan nantinya mereka akan menjualnya ke pabrik dengan harga per kubik atau per log kayu. Karena untuk sekarang harga pabrik masih berkisar 1,5 sampai 2 juta per log kayu balsa. Sedangkan kalau kita jual ke supplier, hitungannya per pohon. Paling tidak harga berkisar antara 100 sampai 300 per batang pohon. Bahkan kalau rata-rata diameternya kecil, bisa di bawah itu. Karena selain supplier itu jago dalam bernegosiasi, mereka masih memotong ongkos tebang dan angkutan ke pabrik. Makanya kalau kebun balsa kita hanya sedikit, cukup jual ke supplier saja. Tapi kalau kita tanamnya dalam skala besar, sampai beberapa hektar, mending ke pabrik langsung. Nah, pertanyaannya, sebelum kita berharap harga kayu balsa kita laku dengan nominal yang tinggi, apakah kita sudah merawat pohon kita dengan baik? Karena yang namanya beda perawatan, beda hasil. Jadi mulai sekarang, sabar hijau tetaplah optimis dan tetap semangat.